Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Baraisi, NPM 06 2018 106992. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal praktikum jaringan komputer pertemuan ketiga. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi DNS itu adalah singkatan dari Domain Name Server, yaitu adalah sebuah sistem yang menghubungkan uniform ini ya, URL dengan IP address. Normalnya yaitu DNS ini untuk mengakses internet. Jadi yang diperlukan yaitu mengetikkan IP address dari sebuah website. Jadi seperti itu. Terus struktur dari DNS yaitu terdapat 4. Ada root level, top level domain, second level domain, dan sub level domain. Untuk root level ini adalah merupakan level paling utama sendiri. Ya, jadi sebuah domain ketika DNS server mencari sebuah alamat domain. Jadi yang root level. Terus untuk top level domain yaitu yang .com, .id, ini untuk kalau ya kayak ini. Terus yaitu merupakan level kedua setelah root. Jadi dimana ketika DNS telah mengakses ke root, maka akan mengakses ke level yang top ini, level kedua. Terus second level domain. Second level domain contohnya yaitu seperti Google, Yahoo, dan sebagainya. Yaitu level setelah TLD, yang B ini, level setelah top level domain. Jadi ketika DNS mengakses ke root dan top level domain, dia akan mengakses ke second level domain. Terus yang terakhir yaitu sub level domain, merupakan cabang dari domain-domain yang ada di atas. Contohnya seperti itu ya, seperti email.google.com seperti itu. Terus untuk soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang Nginx. Jelaskan apa fungsi dan kelebihan kekurangan menggunakan Nginx. Oke. Jadi Nginx itu adalah server HTTP dan proxy dengan kode sumber terbuka yang bisa berfungsi sebagai proxy. Ya, Nginx ini ditulis oleh seorang warga negara Rusia bernama Igor Syoshev pada tahun 2002, dirilis 2004. Nah, Nginx ini terkenal stabil, memiliki tingkat performa tinggi dan mengonsumsi sumber daya yang minim. Terus fungsi dari Nginx yaitu menggunakan kapasitas yang kecil dengan frekuensi yang tinggi, seperti yang telah dipaparkan tadi bahwa Nginx menggunakan event driven. Ya, jadi fungsinya itu sebagai server. Terus kelebihan dari Nginx sendiri yaitu open source, performa tinggi dan stabil, serta memiliki banyak fitur. Konfigurasi yang cukup mudah, menggunakan sedikit sumber daya, cenderung lebih kuat untuk hosting. Terus kekurangannya, update-nya cukup lama dibandingkan web server lainnya. Fast CGI yang tidak berfungsi sempurna. Kadangkala ada masalah pada HTA akses, dan juga pemakainya itu sedikit. Jadi komunitasnya itu nggak sebesar Apache untuk web server ya. Terus soal yang ketiga yaitu membuat 3 subdomain dengan yaitu domain subdomain biodata yang berisi nama, subdomain Facebook, dan diary. Oke. Jadi langsung masuk ke root subdomain I ya di Ubuntu ini. Setelah itu masukkan passwordnya. Lalu langkah selanjutnya masuk ke interface nano etc network interface. Ya, ini adalah IP yang saya gunakan, seperti yang sebelumnya saya juga menggunakan IP ini. Jadi dikonfigurasikan seperti ini IP-nya. Setelah itu tinggal di restart, yaitu etc init d
networking, restart. Nah, network tadi akan restart. Setelah itu cek apakah IP-nya sudah benar. If config, yaitu bisa disaksikan sendiri IP-nya sudah seperti yang dikonfigurasikan tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu masuk ke bin. Ya, ini masuk yang name conf lokal. Oke, jadi ditulis itu seperti itu zonnya, yaitu domain yang kita mau. Ini saya domainnya fadlan.com, dan zonnya ini adalah IP yang tadi tapi dibalik. Terus filenya db fadlan dan juga db address. Oke, langsung save, Ctrl X. Setelah itu masuk ke file yang tadi, yang db fadlan. Nah, di sini diatur yang sebelumnya localhost ini dijadikan domain kita fadlan, terus dirubah, terus diisi subdomain yang mau di subdomainnya. Tadi ada biodata, Facebook, dan diary. Terus jangan lupa yang www juga. Oke, terus ke db address. Di db address seperti tadi, diketikkan domainnya sesuai fadlan.com, terus yang bawah itu juga. Setelah itu di save. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan yaitu masuk ke nano etc nginx confd vhost.conf. Nah, di sini kita atur servernya, yaitu server listen 80 seperti ini. Ada biodata, ada Facebook, dan juga rootnya. Untuk yang root level domain tadi diisi. Oke. Oh iya, jangan lupa nginx-nya di start. Web servernya apa? Dijalankan. Dan juga bin9-nya. Restart. Nginx start. Nah, oke, setelah itu masuk ke folder etc nginx site default set available untuk mengakses yang defaultnya. Masuk ke folder ini. Nah, itu sudah saya buat beberapa file sendiri-sendiri, ada diary, Facebook, dan Instagram dan Facebook. Nano diary. Nah, pada diary ini diatur seperti ini konfigurasinya, seperti location-nya, server name-nya. Setelah sudah save, jadi diatur semua untuk diary yang pertama, terus ada juga Facebook, seperti tadi, sama bedanya cuma file penamaan yang apa, lokasinya, lokasi di rootnya tadi. Terus biodata.
Nah, ini sama seperti yang tadi juga. Oke, setelah itu saya sebelumnya sudah membuat itu directory untuk menempatkan tiap-tiap file indeks HTML-nya. Jadi ini saya langsung akses saja. Untuk biodata seperti ini, berisi biodata saya, simple, hanya tulisan saja. Tidak ada CSS, tidak ada lain-lain. Terus yang kedua yaitu diary. Diary-nya seperti ini, simple saja, nggak usah banyak-banyak, bisa diisi sesuai kemauan. Dan yang terakhir adalah yang directory Facebook. Nah, directory Facebook ini saya itu langsung copy dari file HTML-nya. Jadi banyak sekali ini. Mungkin ada yang nggak berfungsi nanti CSS-nya karena saya nggak menyimpan. Terus jangan lupa Nginx-nya di reload sebelum mengakses domainnya. Jadi waktu di browser nanti ketika domainnya diakses seperti ini, muncul biodata dan juga diary sesuai domain yang tadi diisi pada indeksnya tadi. Oke, jadi sekian untuk penjelasan pengerjaan soalnya, yaitu pengerjaan soal jaringan komputer pertemuan 3-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Suwaryanto, HPN 6 2018 16997. Di sini saya akan menjelaskan praktikum jaringan komputer pada pertemuan 3, yaitu modul 5 dan modul 6. Kode kelompok saya yaitu JK161. Oke, langsung saja. Nomor 1 yaitu apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS. Domain name server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address ke website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, untuk struktur DNS-nya sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu root level, yang merupakan level utama atau level paling penting, sekaligus level awal dari sebuah domain, di mana ketika DNS server akan mencari sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Selanjutnya yaitu top level domain. Untuk top level domain ini terdiri dari .com, .org, .net, .id, dan lain-lain. Merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika DNS telah mengakses ke root, maka akan langsung mengakses ke level ini, yaitu level top. Untuk level selanjutnya yaitu second level domain, terdiri dari Google, Yahoo, dan sebagainya. Merupakan level setelah DLD, di mana ketika DNS telah mengakses ke root dan DLD atau top level domain, maka akan langsung mengakses ke SLD. Untuk yang keempat yaitu sub level domain, merupakan cabang dari domain di atas, bisa merupakan menu atau aplikasi dakwaan pada domain utama. Contoh mail.com. Oke, untuk yang nomor 2 yaitu apa yang Anda ketahui tentang
Nginx atau bisa dibaca Nginx. Jelaskan apa fungsi dan kelebihan dan kekurangan menggunakan Nginx. Untuk Nginx sendiri yaitu server HTTP dan proxy dengan kode sumber terbuka yang bisa juga berfungsi sebagai proxy INET atau POP3. Kode sumber Nginx ditulis oleh seorang warga negara Rusia yang bernama Igor Zhisov pada tahun 2002 dan dirilis ke publik pada tahun 2004. Kemudian Nginx ini terkenal karena stabil, memiliki tingkat performasi tinggi dan minim mengonsumsi sumber daya. Untuk fungsinya, Nginx ini menggunakan kapasitas memori yang kecil dengan konkurensi yang tinggi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya Nginx ini menggunakan asynchronous dan event driven. Nah, dari keseluruhan unit yang ada ini akan menangani semua request. Selanjutnya adalah worker connection yang menerima request tersebut akan meneruskan permintaan dari worker proses ke master proses. Kemudian master proses akan memberikan tampilan dari apa yang telah menjadi permintaan atau request tersebut. Untuk kelebihan dari Nginx ini yaitu open source, performa yang tinggi dan stabil, serta memiliki arsitektur konfigurasi yang cukup mudah menggunakan sumber daya cenderung lebih kuat untuk postingan banyak dibanding read speed. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu update yang cukup lama dibanding web server lainnya, bus GPA yang tidak berfungsi sempurna, kadangkala ada masalah pada akses, namun hal ini tergantung dari konfigurasi berbasis sendiri. Untuk pemakainya tidak sebanyak Apache atau AWS ya, karena kita tahu sendiri pengguna Linux di Indonesia cukup sedikit ya, karena rata-rata warga Indonesia yaitu adalah pengguna Windows. Jadi biasanya di Windows kita untuk web servernya lebih populer Apache biasanya. Oke, masuk ke nomor 3, yaitu buat DNS server menggunakan nama kalian pada setiap server, lalu buat tiga subdomain pada setiap server dan isi web subdomain tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. biodata.namakalian.com, facebook.namakalian.com, diary.namakalian.com. Nah, untuk nama ini diisi nama masing-masing. Oke, untuk langsung saja untuk pertama yaitu login sebagai user atau superuser. Sudo main ini langsung seperti password seperti biasa. Dan untuk langkah kedua yaitu setting IP address. Untuk IP praktikon sebelumnya yaitu saya memakai 192.168.1.1. Untuk kodenya atau perintahnya nano etc network interface. Sebelum ini kalau ingin mengetahui nama interface-nya, kita bisa mengetik di fconfig. Nah, yang atas itu biasanya nama interface-nya. Di sini namanya adalah inp0s3. Oke, lanjut. Konfigurasi file paket dengan lokal dengan cara nano. Jadi untuk usernya kita ganti atau domainnya ini menjadi barisuarianto.com. Untuk usernya ini kebalikan dari IP, tapi yang digunakan cuma
3, yaitu dimulai dari belakang 1168192. Setelah itu kita copy file lokal ke db.gariswarianto. Kemudian kita edit isi file db.gariswarianto dengan perintah nano etc bin db.gariswarianto. Nah, ini biasanya kan berisi localhost, itu kita ganti dengan nama domain kita sendiri. Di sini saya gunakan domain gariswarianto.com. Kemudian untuk isinya ada biodata, Facebook, dan diary. Kemudian simpan dengan kombinasi tombol Ctrl X, kemudian Y, dan Enter. Kemudian kita edit file db.address. Untuk editannya seperti ini, hanya melakukan sedikit perubahan, antaranya yaitu yang saya buat dengan ini. Kemudian jika sudah, ketik atau simpan dengan Ctrl X, Y, lalu Enter. Kemudian kita restart service dengan perintah etc ini tadi bin 9 restart. Kalau ada tulisan oke gini berarti dia restartnya berhasil. Kemudian kita cek server dengan ping, istilahnya kita ping. Kalau dia bisa berarti ya berhasil, kalau gagal nanti ada yang sama dengan settingannya tadi. Untuk perintahnya yaitu kita semisal pakai Facebook gariswarianto.com, ini nama servernya, dan ini berhasil. Kemudian kita konfigurasi pada freehost.com. Nah, di sini kita konfigurasi subdomainnya. Jadi nanti ada biodata gariswarianto.com, ada facebook.gariswarianto.com, diary.gariswarianto.com. Kemudian masuk ke dalam directory search available. Untuk masuk ke directory tersebut cukup menggunakan perintah sudo etc nginx search available. Kemudian kita edit isi konfigurasi dari biodatanya. Ya, ini yang saya pakai ini adalah yang harus ditambahkan. Selanjutnya ya, untuk servernya sama lah, untuk yang kita tambahkan tadi sama seperti di atas, cuma beda ini dari servernya dari gariswarianto.com. Selanjutnya edit facebook.com.
sama dengan ya beda sedikit. Buat file index.html pada directory biodata dan isikan biodata file tersebut. Sebelum kita masuk ke perintah ini, kita harus membuat directory dulu pada usr share nginx. Nah, untuk directory-nya kita isi biodata. Baru setelah itu kita mengedit atau membuat file editor dalam directory biodata tadi. Kita buat sebelumnya. Untuk ini bebas ya, untuk biodata ini bisa diisi sesuai kemauan menggunakan HTML. Oke, setelah itu buat file index.html pada directory diary. Untuk langkah-langkahnya sama, yaitu sebelum kita masuk ke langkah edit pada file editor text editor nano, sebelumnya kita harus membuat directory terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita edit dengan menggunakan nano. Untuk isi dari diary ini terserah random, ya terserah kalian lah. Nah, masuk ke langkah ke-15, yaitu kita mengedit isi file Facebook. Tapi jangan lupa untuk membuat directory seperti dua langkah sebelumnya. Untuk Facebook sendiri ini cukup itu agak berbeda ya. Jadi kita masuk ke Facebook kita terlebih dahulu. Nah, masuk ke Facebook, terus kita open menu di pojok kanan atas. Nah, ini kita nanti save back as. Nah, ini kita simpan namanya. Terus untuk tipe filenya yaitu HTML only. Setelah itu kita save. Nah, ini sudah saya save sebelumnya. Oke, langsung. Setelah itu kita copy file yang telah kita save tadi, itu kita copy. Terus kita masukkan ke ini directory Facebook yang ada di nginx. Setelah itu namanya masih FB tadi ya, FB garis oriental tadi. Nah, itu index.html yang sebelumnya itu dihapus dulu. Kemudian yang FB garis oriental tadi itu namanya diubah menjadi index.html. Nah, setelah konfigurasi selesai, langkah terakhir yaitu kita reload nginx nya dengan perintah /etc/nginx reload. Nah, jika sudah ada tulisan oke gini, berarti reload telah berhasil. Selanjutnya yaitu lakukan pengetesan dari pada browser, memasukkan domain yang telah kita buat. Oke, kita coba langsung sudah bisa. Nah,
Nah, untuk diary udah berhasil ya. Untuk Facebook untuk domainnya berhasil karena subdomainnya saja berhasil, apalagi domainnya. Jadi domain aman. Kemudian kita coba dari suryanto.com. Nah, ini diary yang tengah kita buat ini, diary dengan mobile. Kita sudah tidak harus memiliki biar lagi operasi bersama orang lain mungkin. Untuk diary aman. Selanjutnya yaitu biodata. Nah, untuk biodatanya yaitu ini dari Suryanto DL, kerjaan mahasiswa. Selanjutnya yaitu Facebook. Nah, untuk Facebooknya kenapa hanya seperti ini, berantakan, peraturan? Karena yang kita simpan tentu cuma indeksnya saja atau file HTML-nya saja. Jadi ibaratnya file itu nggak ada pembungkusnya. Yang untuk desainnya, desain tampilan. Karena kalau membuat web kita butuh pembungkus atau desain. Biasanya kita memakai CSS. Nah, karena yang di copy data cuma HTML, maka ya yang keluar ya hanya seperti ini. Oh ya, ini nama Facebook saya seperti nama saya sendiri, dari Suryanto. Oke, berhasil semua untuk kita membuat domain dan subdomainnya pada nomor 3. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rizky, MBM 0997. Di sini saya akan menjelaskan soal dari Jarkom modul 56. Soal pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS. DNS yaitu domain name server atau disebut dengan DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan uniform resource locator, yaitu dengan internal protokol address IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetik IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Struktur DNS yaitu yang level pertama yaitu root level, merupakan level utama. Level yang paling penting sekaligus level awal dari sebuah subdomain, di mana ketika DNS server akan menjadi sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Top level domain .com, .id, .net, .id atau dan lain-lain, atau ping merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika DNS setelah mengakses ke root maka akan langsung akses ke level ini. Second level domain. Oh maaf, seperti ini Google, Yahoo, Bing, apalagi tuh masih banyak. Merupakan level setelah TLD, di mana ketika DNS setelah mengakses ke root dan TLD akan langsung mengakses ke SLD. Yang level terakhir yaitu sebelah level domain, merupakan cabang dari domain di atas, bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama contoh mail google.com. Yang soal kedua yaitu apa yang anda ketahui tentang niche. Jelaskan apa yang dari kelebihan kekurangan menggunakan niche. Niche adalah server HTTP dan proxy dengan kode sumber terbuka yang bisa juga berfungsi sebagai proxy IMAP atau POP3. Kode sumber niche ditulis oleh seorang warga negara Rusia yang bernama Igor
Swift pada tahun 2002 dan dirilis ke publik pada tahun 2004. Ini terkenal karena stabil memiliki tingkat performa tinggi dan minimal mengkonsumsi sumber daya. Infinix menggunakan kapasitas memori yang kecil dengan konkurensi yang tinggi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Sangish menggunakan asynchronous dan event driven. Sehingga hal ini menggunakan bahwa thread yang sama dikerjakan pada satu pekerjaan yang bersamaan dalam setiap worker. Proses ini melalui unit yang kecil worker connector. Dari keseluruhan yang ada ini akan menangani semua request thread. Selanjutnya adalah broker koneksi yang menerima request tersebut meneruskan permintaan dari worker proses ke master proses. Kemudian master proses akan memberikan tempat dari apa yang telah terjadi permintaan atau request tersebut. Kelebihan open source performa yang tinggi dan stabil serta memiliki banyak fitur konfigurasi yang cukup mudah menggunakan sedikit sumber daya, cenderung lebih kuat untuk hosting banyak dibandingkan light speed. Kekurangan update yang cukup lama dibandingkan web server dan lainnya. CGI yang tidak berfungsi sepenuhnya. Kadang-kala ada masalah pada akses, namun hal ini tergantung dari konfigurasi webmasternya sendiri. Bahkan tidak sebanyak Apache atau ISS. Soal yang nanti itu pada DNS server menggunakan nama kalian pada setiap server, lalu buatkan subdomain pada setiap server dan isi web subdomain tersebut dengan keterangan sebagai berikut. Subdomain pertama biodata, terus nama kalian.com, biodata Anda. Yang kedua yaitu Facebook, nama kalian.com, isi Facebook Anda. Lalu isi nama profil Anda. Dari nama kalian.com, isi seperti dari kalian. Batas mungkin atur supaya subdomain Anda bisa diakses oleh klien lain dengan keterangan sebagai berikut. IP yang digunakan menggunakan IP kalian pada modul sebelumnya tak boleh sama dengan proxy yang lain. Lagi sebagai user pastikan untuk setting IP address komputer server jadi 192.168.1.1 atau IP lain bisa dengan cara nano etc /network/interface. Ini saya sudah setting. Kalau belum, tinggal setting seperti ini, lalu di etc/network spasi restart /etc/ini/networking spasi restart. Yang nomor 3 yaitu konfigurasi file paket bin name conf lokal dengan cara nano etc bin nama conf lokal. johnbajarski.com, ini subdomainnya di webmaster Pak dicemen di sini db bajarski. John 1.168.192 address ARPA atau address, kemudian di save dengan cara Ctrl X klik Y terus enter. Itu nomor 4. Kopikan file db lokal ke db jarkom. Db lokal itu Bajarski, kalau lokal kok jarkom Bajarski dengan cara yang cp etc bin db lokal etc bin db Bajarski. Lalu ini, lalu yang kelima, edit isi file db jarkom dengan perintah ini. Pertama masuk nano etc pasti /etc/bin/db Bajarski. Install bajarski.com, root bajarski.com. Serinya ada 3, subdomainnya ada 3 kok, 221. Terus kita tulis bajarski.com ini, terus IP FTP www Bajarski biodata Facebook diari gunakan simpan dengan kombinasi tombol Ctrl yes lalu enter. Lalu ke-6, edit isi dari file db 192 dengan perintah ini yang tadi ini bajarski.com, terus bajarski.com jarkom. Ini ada 3, ini Bajarski, terus simpan, segitu di restart /etc/init pin 9 restart. Kalau sudah di ping, ini ping biodata, di biodata Bajarski ini bisa, ping Facebook ini bisa, ini ping diary bisa. Kemudian nano edit host.conf
server name-nya diary.bayarski.com, terus root ini diary index HTML, Facebook bayarski.com, local root Facebook index HTML, biodata disimpan juga. Terus kita masuk ke dalam set available, terus copy file default, lalu beri nama biodata.com dan edit isi konfigurasi. Jadi edc ingin set available cp default biodata.com, nama nano biodata seperti ini. Selanjutnya kita edit diary.com pada direktori diary.com. Oke, nano direktori seperti ini. Lalu ini yang diganti nanti diary. Kalau di atas hari biodata berarti biodata. Terus server name nya tadi apa, habis itu Facebook, soalnya edit Facebook ini sebenarnya pada konfigurasi sesuai dengan direktori server direktori sesuai dengan Facebook. Jangan Facebook ini folder index HTML pada direktori biodata Facebook dan diary dengan cara mengkatir user share mix biodata Facebook diary. Ini mkatir biodata Facebook diary ini nanti dimasukkan untuk HTML nya. Ini HTML nya buat file index.html pada direktori biodata dan isikan biodata file tersebut nano user share mix biodata index.html. Nah, itu di kodenya seperti ini. H1 biodata, nama Ariski Surabaya, ini adalah file index HTML, ini kan diary tersebut ya. Ini tadi kan biodata, sekarang diary nya isinya seperti gini. Terus Facebook, untuk Facebook lalu usernya Facebook index, masuk di indexnya ini, nanti dikopikan terus di drag and drop, nanti hasilnya seperti ini. Terus setelah konfigurasi selesai, yang konfigurasi 3 itu kita reload untuk listnya agar konfigurasi yang baru saja diedit bisa berjalan dengan baik dengan cara etc init reload. Kalau berhasil akan tanda oke, lalu lakukan pengaturan daripada program dengan memasukkan subdomain yang telah kita buat. Ini bayar sini jarinya. Terus ini lakukan pengetesan biodata browser dengan memasukkan subdomain yang ini biodata.bayarski.com ini. Lalu lakukan penyelenggaraan pada browser dan memasukkan subdomain yang telah kita buat. Ini Facebook www.facebook.bayarski.com ini seperti ini. Ini facebook.bayarski.com. Oke, sekian dari perjalanan saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau suara membaca saya coba. Assalamualaikum.